Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Para Sahabat. Kali ini kita akan membahas mengenai sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari suku Quraisy keturunan Bani Tamim. Ada beberapa ragam pendapat tentang nama aslinya. Sebagian mengatakan bahwa nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Ketika masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya menjadi Abdullah. Bapaknya adalah Abu Quhafah Utsman ibnu Amir, sementara ibunya bernama Ummu Al-Hayr Salma binti Sahr. Abu Bakar adalah sahabat yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah menuju Yasrib. Dialah yang dimaksudkan dalam Al-Quran sebagai orang yang menemani Rasulullah di dalam gua. Dialah khalifah pertama setelah Rasulullah. Allah membebaskannya dari api neraka sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam sabdanya tentang beberapa sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar menjadi sahabat dekat Rasulullah sejak anak-anak. Ia menjadi teman bermain Rasulullah sekaligus temannya berbagi perasaan dan pemikiran. Sejak masa jahiliyah, ia dikenal sebagai orang yang tidak suka perselisihan, kemungkaran, dan tidak mau menyembah berhala. Hubungan Abu Bakar dengan Rasulullah semakin erat ketika beliau diangkat sebagai nabi dan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar tidak pernah sekalipun meragukan Rasulullah. Ia langsung menerima ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti jalannya. Sejak menyatakan keislamannya, Abu Bakar senantiasa membela dan melindungi Rasulullah. Ia menjadi sahabat Nabi yang terpercaya. Hubungan keduanya semakin dekat ketika Rasulullah menikahi putri Abu Bakar, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Wanita mulia yang kesuciannya terjaga untuk menjadi ummul mukminin. Abu Bakar menikah pada masa jahiliyah dengan Qutailah binti Abdul Uzza yang kemudian melahirkan Asma dan Abdullah. Kemudian Abu Bakar menceraikannya dan menikah lagi dengan Ummu Ruman yang melahirkan Aisyah dan Abdurrahman. Abu Bakar radhiyallahu anhu termasuk di antara kelompok yang pertama masuk Islam atau yang disebut As-Sabiqunal Awwalun. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Al-Hashim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap orang yang aku seru kepada Islam akan berpikir-pikir, kecuali Abu Bakar. Ia tidak menunggu lama dan tidak pernah ragu." Mengenai gelar As-Siddiq yang disandang Abu Bakar, Muhammad ibnu Katsir meriwayatkan dari Ma'mar dan dari Al-Zuhri dari Urwah dari Aisyah bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, terjadi kehebohan dan perguncingan di tengah masyarakat Makkah. Mereka menuduh Muhammad telah berdusta. Bahkan sebagian orang yang sudah beriman kembali menjadi murtad dan menjadi kafir. Tetapi Abu Bakar menyatakan bahwa apa yang diceritakan oleh Muhammad adalah kebenaran. Ia berkata ketika orang-orang menanyakan pendapatnya, "Aku pasti membenarkannya. Meskipun ia mengalami sesuatu yang melebihi itu. Aku membenarkan kabar dari langit yang diterimanya dengan sepenuh hati," kata Abu Bakar. Maka sejak saat itu Abu Bakar digelari As-Siddiq, orang yang jujur atau orang yang membenarkannya. Abu Bakar termasuk di antara 10 orang sahabat yang menjadi kabar gembira sebagai ahli surga. Ia berhasil mengajak 5 pembesar Quraisy untuk memeluk Islam. Ia sendiri adalah termasuk pemuka Quraisy yang terhormat. Ucapannya didengar dan diperhatikan orang-orang. Jika dia mengabarkan sesuatu, orang Quraisy akan membenarkannya. Selain itu pun dikenal sebagai orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, terutama ilmu silsilah. Ketika Rasulullah memerintahkan para penyair Quraisy untuk menyambungkan silsilah Quraisy,
Hasan, salah seorang penyair berkata, aku akan mencoba menyusunnya, tetapi hasilnya pasti acak-acakan. Rasulullah berujar, kalau begitu jangan, karena Abu Bakar tahu betul nasab suku Quraisy, karena aku juga bagian dari mereka, dan aku ingin mengetahui nasabku. Ketika Rasulullah mengizinkan kepada para sahabat untuk berhijrah, Abu Bakar datang meminta izin. Tetapi Rasulullah menjawab, jangan, semoga Allah memberimu teman. Saat waktu hijrah tiba, Rasulullah mendatangi Abu Bakar yang sedang tidur. Beliau membangunkannya dan berkata, kau telah diizinkan untuk hijrah. Aisyah menuturkan ketika mendengar kabar itu, raut muka Abu Bakar berbinar-binar sangat bahagia. Ia benar-benar mendapatkan teman yang mulia dalam perjalanan hijrahnya. Kemudian keduanya berangkat meninggalkan Mekah hingga tiba di sebuah gua. Anas meriwayatkan bahwa saat itu Abu Bakar berkata kepada Nabi, kita sekarang ada di gua. Sekali lagi ia berkata, kita ada di gua. Andai saja seseorang dari mereka melihat ujung kaki kita, pasti kita ketahuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar, jangan sangka kita hanya berdua, karena yang ketiga adalah Allah. Siapakah yang dapat menandingi peran Abu Bakar di sisi Rasulullah? Sungguh tak ada bandingan baginya. Rasulullah bersabda, tak seorang pun bagiku yang lebih mulia selain Abu Bakar. Ia menolongku dengan jiwa dan hartanya, dan ia menikahkanku kepada putrinya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, tak ada orang yang sebaik Abu Bakar. Kelak pada hari kiamat ia akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Tak ada harta yang lebih bermanfaat bagiku kecuali harta Abu Bakar. Seandainya aku lebih memilih seseorang sebagai sahabat karib, aku akan memilih Abu Bakar. Bahkan ia adalah saudara dan sahabatku. Para sejarawan bersepakat bahwa Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah bersengketa dengan Rasulullah dalam semua urusan. Ketika meletus perang Badar, Abu Bakar selalu mendampingi Rasulullah dan melindungi ketika kaum muslimin terdesak dalam peperangan itu. Rasulullah bermunajat mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, aku menghendaki janjimu. Ya Allah, jika engkau berkehendak lain, maka setelah hari ini engkau tidak lagi disembah. Abu Bakar memegang tangan beliau dan berkata, cukup wahai Rasulullah, engkau mendesak Tuhanmu, sungguh Allah akan memenuhi apa yang dia janjikan. Diriwayatkan dari Abu Shalih dari Ali ibnu Abdul Thalib bahwa Rasulullah berkata kepadanya bahwa Abu Bakar pada saat perang Badar bersama salah satu seorang di antara kalian berdua adalah malaikat Jibril, dan bersama orang lainnya adalah Mikail dan Israfil. Mereka menyaksikan peperangan dan bergabung dalam barisan. Abu Bakar ikut serta dalam perang Tabuk bersama Rasulullah dan juga ikut perang Khaybar. Ia pun termasuk di antara beberapa orang sahabat yang kukuh melindungi Rasulullah dalam perang Uhud ketika sebagian muslim meninggalkan medan perang. Keadaan yang nyaris sama terjadi dalam perang Hunain ketika pasukan muslim mendapat serangan tak terduga dan mengacaukan barisan mereka. Namun mereka berhasil menguasai keadaan dan berbalik menjadi pihak yang menang. Ia juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Ia selalu bersungguh-sungguh mempersiapkan diri sebelum berangkat perang. Ia tidak hanya mengorbankan tenaga, bahkan jiwanya, tetapi ia juga mengorbankan hartanya untuk membekali pasukan muslim. Diriwayatkan dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk bersedekah, Umar berkata, aku segera menyerahkan separuh hartaku sebagai sedekah. Pada suatu hari di hadapan Rasulullah, para sahabat Umar berkata, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Kemarin ia mengalahkanku. Hari ini aku memberikan separuh hartaku. Rasulullah berkata, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Umar berkata, separuhnya lagi. Kemudian Abu Bakar datang, ia menyerahkan seluruh hartanya. Rasulullah berkata kepadanya, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Abu Bakar menjawab, untuk mereka ada Allah dan Rasulnya. Umar berkata, demi Allah, selamanya aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar dalam urusan apapun. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, aku memiliki 2 mahapati dari penduduk langit dan 2 mahapati dari penduduk langit.
Mahapatih dari langit adalah Jibril dan Mikail, sedangkan mahapatih dari bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya ke langit lalu berkata bahwa orang yang tinggi akan bisa dilihat oleh orang yang ada di bawahnya, sebagaimana mereka bisa melihat bintang di langit. Abu Bakar dan Umar adalah dua dari mereka. Keduanya telah diberikan karunia. Seseorang bertanya kepada Abu Said, apa yang maksud duanya telah diberikan karunia? Ia menjawab, mereka dikaruniai keluarga yang baik. Rasulullah sangat mempercayai keimanan dan keyakinan mereka. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, seorang laki-laki mengembalakan kambing-kambingnya. Tiba-tiba seekor serigala muncul dan menyeret seekor kambingnya. Penggembala itu meminta kepada serigala itu agar segera mengembalikan kambingnya. Serigala itu berpaling kepada si penggembala dan berkata, milik siapakah kambing ini? Pada suatu hari yang di hari ini itu tidak ada lain penggembala lain selain aku. Dan seseorang menggiring kerbau yang membawa barang-barang bawaannya. Si kerbau berkata kepada orang itu, aku tidak diciptakan untuk ini. Aku diciptakan untuk membajak ladang. Mendengar kisah yang dituturkan oleh Nabi, orang-orang bersetutur takjub, Maha Suci Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar dan Umar Al-Khattab mempercayai itu dalam riwayat keduanya. Anas meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat besar yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali tiba-tiba di Bukit Hiro bukit itu berguncang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tenanglah wahai bukit, di atas kalian ada Nabi, Siddiq dan Syahid. Amir al-Syabi meriwayatkan dari Haris al-Ali bin Abu Thalib bahwa Rasulullah melihat Abu Bakar dan Umar, kemudian beliau bersabda, kedua orang ini adalah pemimpin orang paruh baya di surga, kecuali para nabi dan rasul. Al-Hasan meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi mengambil 7 kerikil dari tanah, lalu kerikil itu bertasbih di tangan Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kerikil itu kepada Abu Bakar. Kerikil itu pun mengucapkan Subhanallah di tangannya, sebagaimana ia bertasbih ketika ada di tangan Nabi. Kemudian Nabi menyerahkan kerikil itu kepada Umar. Kerikil itu pun bertasbih sebagaimana ia bertasbih ketika berada di tangan Abu Bakar. Setelah itu diserahkanlah kepada Utsman dan kerikil itu pun bertasbih seperti saat berada di tangan Abu Bakar dan Umar. Dikisahkan bahwa Umar ibnu Khattab akan memukul dengan tongkat siapapun yang ia dengar melebihkan dirinya dibandingkan Abu Bakar. Suatu ketika Umar naik ke mimbar kemudian memuji Allah lalu berkata, ketahuilah orang terbaik dari umat ini selain Rasulullah adalah Abu Bakar. Siapa saja yang mengucapkan selain itu, maka orang itu adalah dusta dan ia akan mendapatkan akibat dari kebohongannya itu. Abu Bakar juga dikenal sebagai sahabat yang menjadi rujukan kaum muslimin tentang berbagai persoalan. Bahkan dia pernah dimintai fatwa ketika Rasulullah masih hidup. Ibnu Umar menuturkan bahwa ia pernah ditanya tentang orang yang bisa berfatwa pada masa Rasulullah. Ibnu Umar menjawab, Abu Bakar dan Umar. Aku tidak tahu selain keduanya. Amr ibnu Als pernah berkatanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang yang paling kau cintai? Beliau bersabda, Aisyah. Ia bertanya lagi, kalau dari kalangan laki-laki? Rasulullah menjawab, bapaknya. Lalu siapa lagi? Umar. Kemudian beliau menyebutkan beberapa orang. Abu Bakar menjadi sahabat yang paling dipercaya oleh Nabi karena ia selalu menyertai dan mendampingi beliau hingga beliau wafat. Dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba, di antaranya memberinya kecermalan dunia atau sesuatu yang ada di sisinya. Hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Mendengar ucapan Rasulullah, Abu Bakar menangis terseduh-seduh dan berkata, ibu dan bapak kami menjadi tebusanmu. Rasulullah adalah hamba yang terpilih itu. Abu Bakar memahami apa yang tersembunyi bagi para sahabat lain. Nabi pun berujar,
Jangan menangis Abu Bakar, karena orang yang paling perhatikan dan tak ragu memberikan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku harus memilih seseorang sahabat karib, aku akan memilih Abu Bakar. Bahkan ia adalah saudara dan sahabatku. Abu Bakar juga dikenal orang yang sangat mulia karena gemar menolong dan teraniaya. Bahkan ia tak segan membebaskan budak yang disiksa oleh majikan tanpa pernah merasa berat hati dengan harta yang dikeluarkan. Suatu ketika seorang berkata, "Wahai Abu Bakar, bebaskanlah aku dari majikanmu." Orang itu adalah Bilal, dan Abu Bakar memenuhi permintaannya. Ia juga memerdekakan Amr bin Ibnu Hurairah. Ketika dikenal sebagai pemimpin yang bertata, Abu Bakar selalu bersikap rendah hati. Ia tetap bekerja layaknya kebanyakan laki-laki lain, termasuk menggembalakan kambing. Ketika dibaiat menjadi khalifah, seorang budak dari kampung berkata, "Sekarang Abu Bakar tidak akan lagi memerah susu untuk kita." Mendengar ucapan budak itu, Abu Bakar berkata, "Tidak demikian. Meski aku menjadi pemimpin, aku akan tetap memerah susu untuk kalian. Aku tidak ingin mengubah perilaku dan kebiasaanku sebelum menjadi khalifah." Dan ucapannya itu pun dibuktikan dengan tindakannya. Abu Bakar tetap memerah susu untuk mereka. Kedudukannya yang tinggi dan kepemimpinan atas sekelompok besar manusia tidak mengubah perilaku Abu Bakar. Ia berusaha meniru sikap dan tingkah laku Rasulullah sebagai teladan bagi umat seluruh manusia. Terima kasih. Demikian penjelasan mengenai kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.